Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani Adam bittaqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kita orang yang berada di dalamnya. Semoga dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya dapat kita bacakan, kita haturkan teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan untayan sholawat yang kita bacakan setiap saatnya menjadi wasilah kita semua berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji lanjutan pembahasan pada 2 pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu kita nggak ada pertemuan ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya. Masih ingat atau tidak Ibu terakhir pembahasan tentang apa? Masih tentang sunnahnya dalam wudhu ya. Oke, sampai berapa, nomor berapa kemarin? Tentang berkumur-kumur ya. Oke. Wal madmadatu atau berkumur-kumur itu merupakan bagian dari sunnahnya berwudu. Nah berikutnya yang selanjutnya nih Bapak Ibu, wal istinsyaku ba'dal madmadah, yang menjadi perkara sunnah juga dalam wudu ya setelah berkumur-kumur adalah al-istinsyak. Apa itu istinsyak? Al-istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Nah ini istinsyak namanya. Jadi setelah berkumur-kumur ada juga kesunahan wudu yang jika seandainya kita lakukan maka mendapatkan pahala ya. Apa itu istinsyak? Dilakukan ba'dal madmadah, setelah berkumur-kumur. Wa yasulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jazabahu binafasihi ila khayashimihi. Kesunahan istinsyak adalah jika ingin mendapatkan kesunahan istinsyak, bagaimana caranya? Biidkhalil ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Dimasukkan ke dalam air hidungnya. Air ke dalam hidung. Berarti gak ngantuk ya. Oke, memasukkan air ke dalam hidung. Nah itu.
Bidkhalil ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung, bukan hidung ke dalam air. Oke. Sawa'un jazabahu binafasihi ila khayashimihi. Nah, baik itu dengan cara menariknya dengan napasnya hingga air tersebut masuk ke dalam pangkal hidung. Dihirup ibu ya Pak, dihirup. Sekalian bernapas itu air kita hirup. Kemudian wa nazarahu, setelah itu dikeluarkan lagi. Pusing katanya ya. Iya, awal-awal pusing tapi sunnah, bahkan berdampak baik secara kesehatan. Sok coba ya Bu ya. Jadi selama ini yang kita lakukan itu kan biasanya cuma kadang-kadang, maaf ya Bu ya, yang kami perhatikan di kalangan anak-anak itu ketika membasuh hidung hanya bagian luarnya saja. Justru yang mesti dibasuh bagian dalamnya, kan gitu. Ya, benar nggak? Bahkan ditadahi dengan satu tangan kita, kemudian dimasukkan. Sekalian kita mengambil napas, air disedot melalui hidung sampai ke pangkalnya. Pusing sih pusing betul itu. Ya, ya aja santer-santer ya. Lamunan awal, misalnya kita baru-baru Bu, Pak, ya. Ya lamunan awal-awal ya aja santer-santer, ya. Hirup, ya setengahnya nggak apa-apa awal-awal. Habis itu dikeluarkan lagi lah, sampai pangkalnya pusing, ya beli apa? Ya mudah-mudahan sing duwe penyakit sinusitis sembuh, ya. Sing duwe pilek bae pas dikeluarin serot karo isi ya. Beli apa? Coba bae Bu. Wa nazarahu, kemudian dikeluarkan, amla tuh Bu, atau tidak dikeluarkan lagi, manjing ning tenggorokan ketelan, ya beli apa? Ya. Nah, ini masalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wa nazarahu amla, baik itu dikeluarkan lagi atau tidak. Nah, fa in aradal akmala nazarahu, jika ingin lebih sempurna maka mesti dikeluarkan. Kayak kemarin pas kumur-kumur Bu ya, kumur, ada yang ditelan, ada yang dikeluarkan. Ya, kalau ingin mendapatkan kesempurnaan maka setelahnya mesti dikeluarkan. Ba'da kumur juga ba'dal istinsyak, ba'dal madmadah juga ba'dal istinsyak. Afdalnya, akmalnya, lebih sempurna itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkannya lebih keras, bagus kan biasanya ada suara dan posisi itu sudah masuk. Oke. Ya gitu. Nah, itu sekalian mengeluarkan isi hidungnya. Iya mah nggak ada masalah. Izin ya wis biasa aja ngeluarinnya ya. Jadi yang jelas ketika membasuh hidung Bu, kalau kita melihat aturan fikih itu bukan bagian luarnya. Ya, ada orang yang hanya sekedar basah-basahin bagian luarnya kemudian dalamnya sedikit saja, bukan, tapi istinsyak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Caranya gimana caranya? Sekalian seperti menghirup oksigen. Seperti menghirup oksigen. Nah, ini memang menghirup air ke dalam hidung. Pusing sih pusing, tapi setelahnya itu akan memberikan dampak baik terhadap tubuh kita. Ya bokatan anak kotor akeh ya Bu ya. Dibersihkan sekalian lah. Saya mah sekalian ketolan gimana manjing ning tenggorokan, beli apa? Ya, nggak ada masalah, silahkan. Nah itu terkait istinsyak.
Wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyaq. Nah, kalau di sini melebihkan atau dianjurkan saat berkumur-kumur dan istinsyak atau menggabungkan. Ini ada beberapa keterangan. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bisalati ghurafin. Menyatukan antara kumur-kumur dengan istinsyak, ya, bisalati ghurafin, dengan menggunakan 3 cidukan air. Dengan menggunakan 3 cidukan air, yatamadmadu min kulli minha tsumma yastanshiku afdalu minal ghusli bainahuma. Berkumur-kumur dari setiap cidukan kemudian istinsyak itu lebih utama daripada memisahkan di antara keduanya. Nah, ini versi berikutnya, Bu. Menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Misal ibu ambil air, ya, ditadai dengan tangan ibu, kemudian kumur-kumur, setelah itu langsung istinsyak, digabungkan, ya. Kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur istinsyak sebanyak 3 cidukan air. Maaf kalau saya diwadahi, maksudnya gimana ya? Kalau itu ada Nggih. dalam pedoman itu, dikala membasuh mulut mencuci muka sambil memasukkan air biasanya. Nah, dalam keluarga itu memasukkan air di dalam mulut sambil didorong sampai hidung diri, maksudnya menggabungkan itu. Nggih, begitu. Ya. Jadi ada yang Dipisah. membasuh muka sambil dibasuh mulut, sambil itu ada Nah, lagi yang membasuh mulut, ya karena dekat dengan itu jadi bisa. kalau melihat keterangan di sini, kumur-kumur dan istinsyak yang digabung, bukan membasuh wajah, terpisah. Kenapa? Bahkan wajah makan bagian dari rukun, ya, itu mesti terpisah tentunya agar lebih sempurna. Nah, yang dimaksud dalam keterangan di sini, ya, wal mubalaghatu matlubatun fil wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyak. Kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu berbarengan, ada yang begitu, ya, sekalian kumur-kumur sekalian menghirup air ke dalam hidung. Itu bisa disatukan. Angel pengen terpisah, mangga, nggak ada masalah, ya Bu, ya. Bisa digabungkan, bisa terpisah ketika kumur-kumur dan basuh hidung atau istinsyak tadi, memasukkan air ke dalam hidung, itu nggak ada masalah. Kalau wajah terpisah dengan sendirinya, secara terpisah, karena basuh wajah terpisah. Nah, adalah kalau saya yang polanya di dalam membasuh wajah menyangkut ke telinga, ada yang pola itu masih berapa itu soalnya yang Betul. Sebetulnya ketika membasuh wajah itu fokus pada wajah, nanti telinga ada bagiannya sendiri, dipisah, ya Bu, ya. Oh, ini barangkali ada yang menemukan kasusnya begitu. Ada seseorang ketika berwudu itu menggabungkan ketika membasuh wajah dengan bagian-bagian yang lain. Nah, ketika membasuh wajah alangkah baiknya terpisah. Membasuh tangan ya terpisah. Membasuh sebagian dari kepala ya terpisah. Membasuh kaki terpisah. Nah, di sini ada sebuah keterangan hanya berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Basuh wajah udah fokus wajah. Setelahnya langsung ke telinga, enggak, kan batasannya di depan telinga wajah itu, ya Bu, ya. Ada batasan-batasan wudu kalau tidak salah ketika membasuh wajah ini di bab tentang furudul wudu, ya, tentang fardunya wudu. Wajah itu bagiannya
Kalau samping itu depan telinga. Bahkan ini ada apa namanya? Ada yang menonjol depan telinga kita, Pak ya. Itu batasannya. Termasuk apa namanya ini? Cabang. Kalau istilah Jawanya rambut hati-hati itu harus terbasuh, Bu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan mah. Kalau telinga terpisah nanti bagiannya. Nih maaf perempuan, mesti saya sampaikan, perempuan itu biasanya punya rambut hati-hati, atau laki-laki mah cabang, godek kalau bahasa Sundanya ya. Nah, depan telinga kan ada rambut yang panjang tuh. Ini biasanya perempuan panjang sesuai dengan rambut-rambut di sekitarnya. Panjangnya sepundak, biasanya rambut hati-hatinya sepundak juga. Dan sering kami temukan nih anak-anak kadang-kadang wudhu itu rambutnya dikebelakangkan, diselipkan. Nah, ini kurang tepat. Alangkah baiknya biarkan terurai. Ya Bu ya. Nih perempuan khususnya, biarkan terurai agar apa? Agar ketika membasuh wajah terbasuh. Juga laki-laki barangkali di sini ada turunan Arab. Godeknya nyambung dengan jenggot. Nah, itu harus terbasuh di sela-sela agar sempurna wudunya. Kecuali kalau misalkan godek dan jenggotnya tebal sekali. Ya, tapi ikhtiar bagaimana caranya kulitnya terbasuh. Ya Bu ya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Kalau telinga nanti beda lagi. Begitu. Nah, ini dikarenakan ada keterangan bisa digabungkan antara kumur-kumur dengan hidung, tok hanya itu saja. Kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Oke, sok sambil ini. Tidak dihirup airnya ada tapi ya masuk ke dalam sih itu punya samping. Nah, ini berbicara istinsa. Kalau jika seandainya menghirup air ke dalam hidung tapi nggak sampai pangkalnya, hanya bagian tengahnya saja, bagaimana bisa? Tidak bisa. Ibu nggak istinsak saja itu wudhu sah. Iya kan, ini bagian daripada sunnah. Nah, kalau jadi kayak ibu juga itu memakai jari-jari. mau pakai jari-jari, atau menghirup, tadi kan bahasanya menghirup, tapi nggak sampai pangkal, hanya setengahnya saja, sah. Kalau akmal lebih sempurna, ini bahasanya lebih sempurna, itu sampai pangkal. Terasa pusing, iya, pening ke kepala, ya, nggak ada masalah, itu malah akmal sempurna. Nah, sekalipun tidak, nih ya, ini kan kita berbicaranya masalah sunnah wudhu. Kalau sunnah wudhu sekalipun tidak dikerjakan, maka wudhunya tetap sah. Ini kan sunnahnya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, penjelasan ini ya kami mengharapkan bapak dan ibu bisa mengetahui mana bagian yang rukun atau fardu, mana bagian yang sunnah. Agar apa? Agar rangkaian ibadah kita lebih sempurna. Kan selama ini orang nggak tahu mana yang fardunya, mana yang sunnahnya, mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya. Kan selama ini orang tuh nggak tahu. Yang penting wudhu saja. Dari membasuh telapak tangan sampai kaki, rangkaian semuanya ya wudhu saja. Kebanyakan begitu. Nah, adanya penjelasan ini diharapkan ibu bapak bisa mengetahui mana bagian fardu, mana bagian sunnah. Ya, bagian yang dibasuh pada fardu itu pada rukun hanya 4. Yang dibasuhnya tambahan niat dan tertib jadi 6 kan, itu fardunya. Tapi yang dibasuhnya kan 4. Apa saja? Wajah, tangan sampai sikut, sebagian kepala, kemudian kaki, segitu. Itu yang harus banget dibasuh, yang harus terkena air ketika wudhu. Sisanya sunnah. Kumur-kumur saja, contoh misalkan ya, di bulan Ramadan ibu ragu di siang hari karena saya itu biasanya suka mang-mang, misalkan was-was kalau setelah wudhu di bulan Ramadan suka ngeludah terus, bahkan masuk ketika sholat saja kepikiran ini ada sisa air atau tidak, besok-besok saya ketika wudhunya nggak pakai kumur-kumur misalkan, itu nggak ada masalah. Ini kan bab tentang sunnahnya. Biar sempurna pakai semuanya, ya pakai, itu lebih bagus. Ibu ya.
Dan ini juga berlaku ketika ya cadangan air itu terbatas. Misalkan dalam perjalanan ibu, tapi ada air bisa untuk wudhu, hanya sedikit. Udahlah, saya basuhnya yang wajib-wajibnya saja, fardunya saja, maka sah wudhunya. Misalkan hanya ada air sebotol cup air ini ya, sebanyak berapa mili ini, sedikit. Saya gunakan yang wajibnya saja, itu pun saya basuh sekali-sekali, maka sah wudhunya. Basuh wajah sekali, basuh tangan kanan sampai sikut sekali, kirinya sekali, sebagian kepala sekali, kaki sekali, kanan kiri sekali, sah dalam menggunakan air kemasan segelas ini. Sedikit ya bisa dibasuh bagian yang fardunya saja. Nah, ini kan agar tahu mana bagian yang wajib harus dibasuh ketika wudhu, mana bagian-bagian yang sunnah, begitu. Dan tadi ada beberapa hal yang harus diluruskan ketika membasuh wajah, misalkan ya sekalian dengan telinga, kan ada batasannya. Batasan batasan wajah itu sampai depan telinga. Dan saya tambahkan, jangan lupa bagi yang punya cabang nih godeng, rambut hati-hati itu harus dibasuh, khususnya perempuan, jangan diselipkan ke belakang telinga. Ibu ya. Ini yang kami ketahui dalam beberapa redaksi kitab fikih. Ada lagi? Barangkali ada yang mau disoalkan. Jadi tadi masalah istinsyak, setengahnya aja sah, boleh. Pengen lebih sempurna, mangga. Saya mah dimasukkan ke hidung tapi langsung masuk tenggorokan, nggak keluar lagi, juga nggak ada masalah. Ya, tapi yang jelas lebih sempurnanya dikeluarkan lagi. Masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Itu akmal, lebih sempurna. Ada lagi? Belum? Kita lanjut dulu ya. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian mengusap seluruh bagian kepala. Ini membasuh seluruh bagian kepala sunnah. Kan ketika membahas fardunya, yang penting mengusap sebagian saja, sah itu ya, sebagian kepala, depannya aja misalkan disogrok-sogrok pakai tangan, itu sah. Pengen semuanya, ini sunnah ya, sunnah seluruhnya dibasuh misalkan, gak ada masalah. Nah, ini ada keterangan wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abir ra'si bil mashi. Dalam sebuah keterangan, meratakan kepala dengan usapan. Amma masu ba'di ra'si fawajibun kama sabak. Adapun membasuh sebagian kepala itu hukumnya wajib. Nah, ini yang dimaksud berikutnya ini, wa masu jami'ir ra'si, itu membasuh semua bagian kepala, semua dari depan sampai belakang, itu sunnah. Adapun sebagiannya saja itu sifatnya wajib. Ini berlaku ketika Ramadan juga sama, misalkan di siang hari saya merasakan kepanasan, biar seger, makruh tidak? Ya tidak ada masalah sebetulnya ya. Ketika wudhu, ibu pengen membasuh ibu ingin membasuh seluruh kepala bagian atas ya, semuanya dibasuh dari depan sampai belakang, itu sunnah. Atau di hari-hari biasa supaya seger semuanya dibasuh, mangga. Sebagian saja karena saya pakai kerudung misalkan perempuan, itu itu mah perkara yang wajib dan bahkan harus. Sebagian juga nggak ada masalah, wong itu wajibnya begitu. Ibu ya, yang dimaksud di sini adalah membasuh semua kepala dari depan sampai belakang, semuanya itu sifatnya sunnah. Kalau yang sebagian saya katakan itu masuk pada ranah yang fardu atau wajib, kama sabak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Gimana? Bagian kepala membasuh apa mengusap?
Nah, mashu di sini mengusap. Iya, kalau mashu mengusap. Ya, mengusap. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh biasanya lebih basah. Kalau mengusap hanya sekedar diusap. Ibu misalkan tadahi air, kemudian air tersebut tidak menggenang. Ya, tidak menggenang kan, bahkan ada yang ditumpahkan, ada sisa basah, kemudian diusapkan ke kepala. Itu mengusap. Masih basah juga ya nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah. Karena di sini ada keterangan begini nih Bu, berikutnya nih Pak. Walau lam yurid naz'ama ala rasihi min imamatin wa nahwiha kamala bil mashi 'alaiha. Seandainya ini orang tidak mau melepaskan sesuatu yang berada di kepalanya. Seandainya orang ini menggunakan sesuatu di kepalanya seperti surban atau sorban atau yang lainnya, ya, maka disunahkan menyempurnakan usapan air itu ke seluruh sorbannya. Nah, ini misalkan ada orang pakai udeng-udeng, nggak mau dilepas, susah masangnya, pakai udeng-udeng, tapi sebagian kepalanya bisa terbasuh. Nah, ini orang ingin mendapatkan kesunahan, maka yang diusap oleh orang tersebut sorbannya sampai belakang. Berarti sisa air yang ada di tangannya nggak terlalu basah. Kalau basah, yang kue sorbannya basah kuyup. Kalau dibasuh nantinya basah kuyup. Diusap. Ya Bu ya. Ketika mengusap sebagian kepala, itu bahasanya aja kan masaha. Masaha itu mengusap, tidak terlalu basah. Ibu tadain air, kemudian dipercikan, setelah itu diusap. Yang penting terasa basah. Apa namanya ya? Terasa beda lah. Itu ya, diusap. Beda halnya ketika membasuh tangan, kan basah kuyup tangan kita. Kalau sebagian kepala cukup diusap. Ada orang supaya lebih segar, airnya masih banyak, ya mah enggak. Beda seperti keramas, beda. Ayo, ini itu kan kalau keramas ya membasuh ya basah. Ya Bu ya. Ya Pak. Ini bokatan Bapak nganggo sorban ya, sampai diudeng-udeng. Susah nyopotnya. Nah, Nah, sekarang perempuan itu sangat berlaku dan bisa ketika ketika mengusap sebagian kepala, kan depannya disogrok-sogrok Bu ya. Kerudungnya nggak dilepas karena ini posisinya lagi di tempat umum. Kalau dilepas ya kelihatan auratnya. Nah, Ibu masukkan dulu tangan Ibu ke bagian depan kepala, itu disogrok-sogrok. Itu kan sudah yang wajibnya sudah terlakukan. Nah, pengen ngambil kesunahannya, ya udah tadahin lagi air, percikan, kemudian diusap seluruh kerudung sampai belakangnya. Itu bisa. Kalau melihat pada keterangan di sini, ini kan kasusnya sorban. Nah, sekarang perempuan yang pakai kerudung berlaku bisa. Ya Bu ya? Ya sesuai dengan kesunahan, bisa 3, bisa sekali maka. Ya 3 kali kue telas. Tapi ya nggak apa-apa, sunahnya 3 kali kan? Sunahnya 3 kali. Berkali-kali ya kue basah kuyup. Nah, ini jadi tahu nih, ternyata ada beberapa orang yang tidak mau melepas sorbannya, maka bisa ngambil kesunahan yang diusap sorbannya. Maksud barangkali ini pengertian ibu-ibu, saya sampai semeter, itu kan kerudung luar. Semeter di belakang. Ya beli. Hanya bagian kepalanya saja. Ada bonusnya. Ciput. Bisa. Ya Bu ya, digawe gampang. Mentang-mentang pakai kerudungnya kerudung panjang ya. Semuanya sampai enggak. Hanya bagian kepala saja. Ya Bu ya. Ada soalnya kasus-kasus perempuan ketika berwudu itu enggak melepas kerudung. Kenapa? Karena posisi di tempat umum. Tapi lagi-lagi perhatikan bagian-bagian wajah. Ya, agar sempurna.
Kalau bisa mah bagian bawahnya dibuka, ya, disampaikan ke atas. Kenapa? Karena khawatir bagian rambut sebelah sini nggak kebasuh, depan telinga tuh Bu. Ya, itu yang mesti menjadi catatan penting. Barangkali ibu punya anak perempuan, punya cucu perempuan, kasih tahu sedini mungkin. Ya, bagian depan telinga itu ada rambut yang panjang, namanya rambut hati-hati kalau di Jawa, kalau di Sunda Godek itu harus dibasuh, bukan malah diselipin ke belakang telinga. Berarti kan nggak terbasuh. Ada beberapa santri perempuan itu biasanya dipotong bagian ininya, dipotong. Ada yang dipotong. Kehati-hatian ketika berwudu agar sempurna. Beres. Berikutnya wa masu jami'il udzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Berikutnya bagian yang sunnah juga mengusap seluruh bagian kedua telinga, Bapak Ibu. Telinga. Ah, ini telinga bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Mana yang dibasuh? Zahirihima wa batinihima. Bagian dalamnya juga bagian luarnya juga bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ay ghairi balalir ra'si, bukan bekas sisaan setelah mengusap sebagian kepala, bukan sisaan itu, tapi dengan air yang baru, terpisah, berarti ini maksudnya. Ibu ya, membasuh bagian telinga merupakan sunnah. Catatan di sini bukan sisa dari usapan kepala, tapi dengan air yang baru. Apalagi tadi ada kasus ketika membasuh wajah sekalian sampai telinga terpisah. Ya Bu ya? Di pertanyaan itu ya, kirain itu emang ada orang, tapi ada juga Pak. Langsung sekalian. Iya ada. Yang digabungkan itu, yang digabungkan kumur-kumur dan istinsyaq. Ada keterangan begitu ya. Nah, kalau yang lainnya terpisah. Bahkan di sini ada keterangan yang telinga itu terpisah. Wa ma sujami'il udzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya apa? Ghairi balali ra'si, bukan bekas usapan dari kepala atau bukan sisa basahan dari kepala, akan tetapi menggunakan air yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan ini tambahan. Setiap malam Selasa itu kan kita membahas kitabnya Targhib wa Tarhib ya, terkait bab-bab keutamaan dan ancaman-ancaman perbuatan tertentu. Nah itu kalau tidak salah kita sempat membahas fadilah atau keutamaan bab wudu. Nah ternyata ketika membasuh bagian-bagian yang sunnah seperti kumur-kumur misalkan ya, juga membasuh telinga, itu manfaat yang lainnya bukan hanya sekedar kesunahan membersihkan saja, tapi bisa saja dosa-dosa yang pernah dibuat atau sumbernya berasal dari mulut atau telinga itu terhapuskan atau termaafkan, ikhtiar wudu saja. Setiap tetesan sisa membasuh telinga, sisa membasuh sisa kumur-kumur yang keluar tetesannya, mudah-mudahan itu bisa membawa dosa, menghilangkan dosa. Jadi walaupun sifatnya sunnah, bersih ya, pokoknya kan bersih, tapi ikhtiar batinnya mudah-mudahan bisa menghilangkan dosa yang bersumber dari telinga. Emang ada dosa yang bersumber dari telinga? Banyak. Ibu dengerin gibahan orang aja itu dosa kan? Apalagi temanya lagi highlight. Wah ini seru kayaknya nih. Kalau saya lewat nggak nongkrong di situ, nanti ketinggalan informasi. Sedelat dodok melu. Saya sih nggak ikut ngomongin, cuma mendengarkan saja. Ya, informasi negatif, informasi jelek tentang orang jadi tahu. Nah itu dosa yang bersumber dari telinga.
Sumbernya dari telinga, sumbernya dari mata, sekarang sudah banyak. Ya Bu ya, apalagi dari mulut. Gatal mulutnya kalau nggak membicarakan orang lain tuh, ini seperti akut penyakitnya. Biasa beli sadar. Penyakit batin dengan penyakit dohir itu kan begitu. Kalau penyakit dohir, waktu panas, pemaning, pilek, sing ngerasakan siapa? Awak deweke sendirinya. Tapi kalau penyakit hati, itu yang merasakan bukan dirinya Bapak Ibu, orang lain. Ini orang doyane gibah baik, membicarakan orang lain ya, sampai-sampai lambene was lemes pisan. Lambe turah jarene. Ini orang dianya pelakunya nggak merasakan, nggak sadar, tapi orang lain menyadari, oh si itu mah mulutnya begitu ya usil. Nah, orang lain yang merasakan. Nah, mulane ketika berwudu, ketika membasuh bagian-bagian yang sunnah, mudah-mudahan bisa mengikis dosa-dosa yang bersumber dari mulut, mata, telinga kita. Ya Bu ya. Dalam keseharian kita kan kadang-kadang kita berusaha menghindar, ada lagi tersajikan, sangat mudah diakses dosa-dosa yang setiap hari kita kerjakan. Oke, monggo. Wudu bagus, sholat tidak terlewatkan, tapi gibahin jalan. Lah iku priben. Nah, mau bilang mending ya salah juga gitu ya. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, jika seandainya ibadah kita sudah terjalankan, wudu, ya alhamdulillah saya sih wudu misalkan ya, ketika hendak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, saya masih bisa mengerjakannya. Tapi ini kenapa gitu ya, dalam kegiatan yang lain juga saya masih aktif berperan dalam ghibah misalkan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, coba introspeksi diri lagi. Introspeksi diri lagi, kenapa? Barangkali ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan itu belum sempurna. Wudu coba dicek lagi, barangkali belum sempurna. Kenapa? Karena ada pernyataan begini, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang dikerjakan oleh seseorang, catatan sholatnya benar ya, secara aturan fikih benar, rukunnya terjalankan semua, syarat-syarat sebelumnya juga terpenuhi semua ya, sholatnya dikatakan benar, itu insya Allah bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan jelek ya. Dicek habis sholat tapi masih ada potensi untuk mencuri sendal, jangan-jangan sholatnya belum benar. Setelah sholat kok uring-uringan terus ya, bawaannya tuh gedeg baining wong ya, kesal terus ke orang lain, jangan-jangan sholatnya belum benar ya. Kan dalam sholat itu, dalam sholat sendiri itu yang sholat bukan fisiknya saja Ibu Bapak ya, juga hatinya ikut sholat. Jangan-jangan selama ini kita sholat hanya fisiknya saja, mulut mengucapkan takbir, mulut mengucapkan Fatihah, tapi hatinya tidak. Nanti pembahasannya ada di tasawuf ya. Termasuk wudu, misalkan motivasi wudunya untuk apa? Saya mah sekedar wudu saja. Semuanya ketika wudu ya, hati harus fokus, khusyuk, saya sedang wudu. Ketika membasuh wajah, ya Allah, banyak sekali dosa yang pernah diperbuat oleh beberapa anggota dalam wajah saja ya, dalam wajah saya, mata misalkan, hidung, mulut saya apalagi ketika kumur-kumur. Nah begitu diresapi semuanya ya, dengan penuh kesadaran ketika melaksanakan ibadah. Nah ini ikhtiar agar dampak setelah ibadah itu kita bisa menjadi orang yang baik. Nah tadi kata Ibu, wudu jalan, sholat jalan, puasa jalan, tapi motivasi ghibahnya masih ada. Jangan-jangan ibadahnya kita belum sempurna. Nah maka dampak dari belajar fikih ini mudah-mudahan bisa membuat ibadah-ibadah kita secara keseluruhan bisa lebih sempurna ya Bu ya. Ya saya katakan pada akhirnya masih mending sholat iya, wudu iya, ada nih dikit-dikit lah ghibah ya, mending daripada sholat beli, wudu jarang,
puasa jarang, ya gibahnya nomor 1. Bahkan yang paling akut bukan hanya sekedar membicarakan kejelekan orang, tapi gimana caranya menghasut orang supaya benci terhadap seseorang. Wah, ini lebih bahaya. Itu sudah akut. Ya Bu ya. Ada itu yang paling akut tuh begitu. Kan ada iri, dengki ya Bu ya. Wah, syirik. Mending saya nggak senang ke seseorang, misalkan ya saya nggak suka melihat orang lain lebih sukses daripada diri sendiri. Wah, ini penyakit. Ada yang lebih akut lagi. Gimana caranya di saat saya nggak senang pada seseorang, saya ngajak orang lain untuk sama-sama membenci orang itu. Ini akut dosa, ini akut penyakitnya dan dosanya double. Ada yang begitu di sini? Nggak ada Bu ya. Orang sana, orang jauh. Ini bukan untuk menilai orang lain, catatan. Saya sampaikan begini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ayo sarang-sarang mengaca diri. Namanya kaca itu kan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Di rumah ada kaca Bu, ada cermin. Untuk siapa? Untuk yang ngaca. Nah, ada keterangan-keterangan begini, langsung, oh saya begitu atau tidak ya, gitu tuh. Bukan melihat si orang, bukan. Ya walaupun secara manusiawi kadang-kadang terarahkan ke arah sana. Nah ini hikmah dalam membasuh anggota kesunahan dalam wudu itu tiada lain diantaranya untuk mengikis dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh anggota badan kita. Beres tuh ya, membasuh membasuh kedua telinga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Galau aja deh. Ibu bapak yang saya hormati, ini pembahasannya mengembang ya. Tapi kita batasi juga. Ya nggak apa-apa, ini nanti saya jelaskan. Ada pertanyaan begini. Bagaimana caranya solusi untuk menghindari orang yang doyan gibah agar kita tidak ikut di dalamnya? Bagaimana caranya? Nah, selagi kita bisa ngelak dan memberikan elakan-elakan sehingga masuk akal bagi dia, ya kita carilah alasan yang lain untuk tidak ada di situ. Ini catatan terpenting Bu. Perhatikan ini rumusnya Bu ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang suka gibah, membicarakan kejelekan orang lain, bahkan memprovokasi dengan kita waktu itu ketemu misalkan, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena suatu saat nanti giliran kita yang akan dibicarakan kepada orang lain. Ini rumusnya begitu. Saya ketemu dengan si B. Ini si B suka menceritakan kejelekan orang lain. Walaupun ia adanya begitu, si C ini ada tingkah laku yang negatif. Dia ceritakan pada saya. Ya hati-hati, suatu saat nanti tema si C sudah habis, ya giliran kita dibicarakan pada orang yang lain. Itu orang yang gibah tuh bahayanya begitu. Ya, orang yang suka membicarakan orang lain, suatu saat nanti akan giliran kita yang dibicarakan pada orang lain. Lalu bagaimana caranya? Ya tadi menghindar. Itu alternatif yang baik, menghindar. Takut tersinggung. Sekarang gini, bandingkan daripada nanti kita yang dibicarakan pada orang, ya, saya lebih baik menghindar. Dan energi negatif itu menurut ahli psikologi akan menular Bu. Menular. Sekarang kita bergaul dengan orang gibah, lama-kelamaan giliran kita jadi orang yang suka menggibah orang. Beda halnya ketika kita bergaul dengan orang-orang positif, akan terbawa baik, akan terbawa nyaman, begitu. Kalau tambahan boleh nggak Pak Ustadz? Tadi kan menghindar, berarti pindah dari orang itu. Biasanya kita nanggapi. Jadi kitanya jangan nanggapi, jangan fokus matanya, jangan mimik mukanya nanggapi. Makasih. Gitu. Kalau nangis berarti kelihatan.
jangan jedul. Ya berarti Oke. kan ada perasaan dari itu. Dicuekin gitu. Masalahnya kadang-kadang kita terkalahkan sama rasa penasaran kita. Oke. Apalagi iya. Sudah bagus menanyakan caranya gimana supaya kita terhindar ya Bu ya, tapi ternyata motivasi dirinya penasaran. Oke. Matanya nggak ngeliat kucingnya pasang-pasang. Iya. Dah lah ya. Ibu bapak yang saya hormati, terakhir. Nanti kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Ini terakhir. Termasuk bagian sunnah daripada wudhu itu membasuh kedua telinga. Yang dibasuh bagian mananya? Luar dan dalamnya. Bagian luar daun telinga, bagian luar dibasuh, juga bagian dalamnya dibasuh. Ikutin jalur lengkungan telinga sampai ke bagian yang sulit dijangkau. Bukan hanya sekedar basah ya, tapi semuanya dibasuh. Bahkan keterangan di sini jari-jari kita ikutin lengkungan yang ada di telinga sampai bagian dalam yang sudah tidak bisa dijangkau lagi. Semuanya dibasuh ya Bu ya. Bagian luar dibasuh, bagian dalam dibasuh. Lohirihima wa batinihima. Bagian luar dan dalamnya terbasuh oleh air. Sampun Ibu. Nggih, monggo bonus. Gimana? Oke. Kemudian seperti mules, nanti ada sesuatu yang mau keluar. Yeah. Kalau mau dikeluarkan sudah 3 rakaat, kalau ditahan, bagaimana tuh? Kan sholatnya. Tidak sholatnya mana sesuatu yang mau keluar. Oke. Seseorang melaksanakan sholat. Oke.